sebuah komet raksasa dengan diameter sekitar 200 km menuju tata surya dengan kecepatan ekstrim dari luar jangkauan. Dalam 10 tahun, ia akan terbang melintasi bumi pada bulan Januari 2031. Kita lihat saja, komet raksasa bernama Bernardinelli Bernstein. Ini adalah objek terdaftar terbesar yang pernah datang ke planet kita dari awan Oort. Awan ini adalah bagian terjauh dari tata surya kita, cangkang bulat dengan triliunan komet es yang sepenuhnya mengelilingi tata surya kita. Setiap saat, salah satu dari mereka bisa tersingkir dan mulai menuju ke arah kita. Dan apakah itu pecahan es kecil atau komet raksasa yang bisa menghancurkan bumi, tergantung pada seberapa beruntungnya kita main lotre luar angkasa ini. Dulu kita mengandalkan perlindungan Jupiter, yang berfungsi mirip dengan penghalang di pinball dan mencegah benda-benda luar angkasa mendekati bumi. Tapi kali ini bisa sangat berbeda. Apa yang akan terjadi jika semua komet dari awan Oort akan bergerak menuju bumi? Bagaimana ledakan nuklir akan melindungi kita dari serangan meteor? Dan bagaimana kita begitu beruntung memiliki bumi yang tidak terhancurkan oleh meteorit raksasa selama bertahun-tahun. Jadi, tahun 2031 kita akan bertemu dengan komet terbesar yang diketahui umat manusia. Mari kita cari tahu dari mana asalnya dan mengapa menuju tata surya. Menurut perhitungan para ilmuwan, 1,5 juta tahun yang lalu, komet Bernardinelli Bernstein berjarak 0,6 tahun cahaya dari matahari di awan Oort. Awan Oort adalah bola planetesimal yang didominasi es di sekitar tata surya. Meskipun dianggap sebagai bagian dari tata surya, sebenarnya terletak di dalam ruang antar bintang yang tidak terpengaruh oleh angin matahari. Untuk referensi, dibutuhkan sinar matahari rata-rata 8 menit untuk mencapai bumi dan 4,5 jam untuk mencapai Neptunus. Dan dibutuhkan sinar matahari antara 10 hingga 28 hari untuk mencapai awan Oort. Itu sangat-sangat jauh. Komet Bernardinelli Bernstein juga menuju ke arah kita dari awan Oort, tapi ukurannya 10 kali lipat dari ukuran komet yang biasa kita lihat. Komet itu bergerak tegak lurus dengan piringan protoplanet tata surya. Komet mungkin akan terbang melewati orbit Saturnus dan berbalik. Dan waktu berikutnya akan terlihat di sekitar dalam 3-4,5 juta tahun. Sebagian besar objek di awan Oort bergerak secara acak dengan berbagai kemiringan dan ke berbagai arah. Jika ada sesuatu yang mengganggu orbit salah satu dunia es ini, benda itu akan terdepak dari awan dan mulai jatuh jauh ke arah matahari kita. Kita tidak bisa memprediksi apa dan kapan bola es raksasa ini akan datang kepada kita dari awan Oort. Benturan dan proses ini terjadi secara acak, sebagaimana kita khawatirkan. Tetapi kita bisa mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika kita melihat benda-benda dari awan Oort yang sudah mencapai tata surya. Tahun 2014, sebuah komet yang disebut Siding Spring melewati Mars sangat dekat dengan dua benda berada dalam jarak masing-masing sekitar 140.500 km. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke bulan 3 kali lebih jauh. Komet Siding Spring ini melintas dengan kecepatan 56 km per detik. Setelah itu, Mars dikelilingi oleh awan debu dan gas selama beberapa jam. Salah satu komet paling terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi selama 18 bulan juga berasal dari awan Oort, yaitu komet yang terkenal dan bernama unik Hale-Bopp. Sejak bulan Mei 1997 sudah terlihat di belahan bumi utara dan pada tanggal 1 April 1997 mencapai perihelion, titik orbit bumi yang paling dekat dengan matahari. Pada saat itu, ini adalah salah satu objek paling terang di langit. Periode orbit komet Hale-Bopp adalah 4.200 tahun. Tetapi perjalanan terakhir ke tata surya mengubah lintasannya. Periode orbit komet berkurang hampir 2 kali, menjadi 2.400 tahun. Dan sekali lagi, Jupiterlah yang berada di balik segalanya.
Tarikan gravitasi raksasa gas ini begitu kuat sehingga mempengaruhi orbit komet Hale-Bopp. Dan itu bukan pertama kalinya Jupiter melawan komet. Pada 1992, ia merobek-robek komet Shoemaker-Levy dengan kekerasan yang ekstrim. Dari 2 tahun kemudian, semua pecahan komet ini menabrak Jupiter, meninggalkan bintik-bintik gelap besar di permukaannya. Jupiter dapat mengubah lintasan benda langit, komet, asteroid, dan objek luar angkasa lainnya, sehingga melindungi bumi dari tabrakan. Seperti yang kita lihat, Jupiter bisa menjadi teman kita, juga pelindung. Namun baru-baru ini, NASA melakukan simulasi superkomputer yang mendapati bahwa Jupiter lebih cerdik dan juga bisa menjadi musuh kita. Dan kita ternyata beruntung selama ini. Masalahnya, apakah lingkungan Jovian ini bisa mengarahkan benda tidak hanya jauh dari bumi, tetapi bisa juga mengirim objek yang sebelumnya tidak berbahaya meluncur langsung ke kita. Jupiter mungkin terbukti bisa jadi Saruman dan tiba-tiba bergerak ke sisi gelap. Tapi jika kita tidak bisa lagi mengandalkan Jupiter, bagaimana kita bisa mempertahankan diri terhadap komet yang bisa mulai menuju bumi dari awan Oort setiap saat? Jika komet atau asteroid raksasa bergerak menuju bumi, kita hanya memiliki 2 pilihan, memecah objek atau mengubah lintasannya. Para ilmuwan menganggap ledakan nuklir sebagai pendekatan yang paling efektif. Dengan hanya jumlah energi termonuklir yang tepat, dan asteroid akan meledak hingga berkeping-keping yang hanya akan terbakar di atmosfer bumi. Tetapi ada beberapa pilihan kreatif yang berbeda. Misalnya, memasang sistem lensa dan cermin lebih dekat ke matahari untuk memfokuskan sinarnya pada benda-benda luar angkasa. Dengan demikian, zat tersebut dapat menguap dari permukaan komet dan menghasilkan daya dorong yang akan mengubah lintasannya. Kita juga dapat melengkapi objek luar angkasa dengan mesin roket dan mengirimnya, atau mewarnai asteroid dengan warna putih, dan ini akan bertindak seperti matahari. Radiasi yang dipantulkan layar surya juga akan membantu mendorongnya kemanapun yang jauh dari bumi. Tetapi hal-hal ini membutuhkan waktu mengirim roket bersenjata nuklir ke luar angkasa atau mengirim apa yang sepertinya akan menjadi kaleng cat semprot roket raksasa ke angkasa. Karenanya jelas, kita perlu mengembangkan semacam kemajuan sistem diagnostik untuk objek ruang angkasa berbahaya. Untungnya, Atlas mengamati sistem Pan-STARRS, teleskop Catalina Sky Survey, dan proyek-proyek lainnya. Fokus mengamati objek dekat bumi. Apakah kita pikir kita sudah aman? Sepertinya tidak. Semua proyek ini memiliki kelemahan yang lazim. Mereka dapat mendeteksi objek hanya beberapa minggu sebelum mereka menabrak bumi. Dan itu tidak cukup waktu untuk meledakkan komet yang berpotensi berbahaya sebelum menabrak bumi. Tapi bagaimana dengan komet Bernardinelli-Bernstein? Komet ini pertama kali ditemukan pada tahun 2014 sebagai bagian dari proyek survei energi gelap. Dan pada musim panas tahun 2001, para ilmuwan melihat awan debu dan gas terbentuk di atasnya saat mendekati matahari. Para ilmuwan percaya bahwa komet ini tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Orbitnya bergerak di dekat orbit Saturnus. Tetapi bagaimana jika kita tidak beruntung dan komet itu akan bertabrakan dengan objek yang akan mengubah lintasannya? Ternyata objek apapun dari awan Oort bisa berpotensi berbahaya jika terlalu dekat dengan bumi. Tapi bagaimana jika seluruh awan runtuh dan semua bendanya jatuh ke arah tata surya bagian dalam pada saat bersamaan? Kedengarannya seperti sesuatu yang mustahil, tapi jika kita sangat tidak beruntung, ini bisa terjadi. Objek di awan dipengaruhi oleh gaya pasang surut Bima Sakti. Pasang surut galaksi merusak awan Oort, menekannya dan menariknya ke tengah galaksi. Akibatnya, sejumlah objek semakin dekat ke matahari. Jika gaya pasang surut itu terlalu kuat, triliunan komet akan menuju matahari. Apa yang akan terjadi pada bumi? Itu semua tergantung pada keberuntungan kita.
Sebagian besar komet mungkin akan kehilangan sebagian besar substansinya karena penguapan dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi planet kita. Bagian lain dari objek akan dicegat oleh Jupiter. Jupiter, dinamai Raja para Dewa, akan dengan mudah menghancurkan beberapa komet menjadi berkeping-keping dan yang lain dihalau ke lintasan baru. Dan jika kita beruntung, Jupiter akan mengarahkan mereka ke arah yang berlawanan dari bumi. Komet yang tersisa mungkin akan terbakar habis di atmosfer bumi. Tetapi jika salah satunya sebesar komet Bernardinelli-Bernstein, maka tabrakan seperti itu akan memanaskan planet kita dan mendidihkan lautan. Hanya mereka yang hidup di bawah air yang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tidak ada yang suka dengan panas ini. Ada satu skenario kasus lagi. Gelombang galaksi mungkin terbukti terlalu kuat. Jika lebih jauh mempercepat komet dari awan Oort, mereka tidak akan dapat menguapkan sebagian massa di matahari. Semua triliunan objek ini akan membentuk bola es padat di sekitar tata surya kita. Seperti menyatakan, seluruh awan Oort itu sendiri sepertinya tidak akan mungkin jatuh menimpa kita. Tapi benda apa yang selanjutnya bisa dikeluarkan dari ini? Ini adalah lotre kosmik kita. Mari kita lihat kita dapat apa kali ini. Mungkin kita akan beruntung. Bagaimana menurut Anda? Bisakah kita menang dalam lotre astro ini?